Halo, selamat sore teman-teman semuanya. Jumpa lagi pada sore hari ini bersama saya Ica aja ya, di acara ngobrol bareng komunitas. Senang banget pada sore hari ini. Saya selalu bersyukur, selalu happy dalam menjalani kehidupan sehari-hari, meskipun ada masalah ataupun ada sesuatu yang kurang mengenakan, tetap dibikin happy ya guys, gitu, agar kita tetap semangat. Nah, pada sore hari ini saya akan berbincang atau ngobrol dengan salah satu pengurus dari Fahmina Institute. Mungkin teman-teman di Cirebon sudah tahu ya, Fahmina itu apa, karena memang sudah lama berdiri di Cirebon dan fokus kepada kehidupan sosial gitu, sosial agama kalau nggak salah gitu. Saya panggil dulu Mas Zuki, Marzuki, bentar, Marzuki Rais. Mulai ya Mas. Ya. Pokoknya seru deh, kita akan bahas tentang bagaimana menghadapi radikalisme di media sosial bersama pakarnya. Oke, sudah terhubung dengan Mas Marzuki. Wah, lagi nyetir nih. Tamunya gimana ini? Banget kayaknya. Halo, Mas Zuki, gimana? ya, Bisa lanjut? Kita mulai aja atau gimana? Mau kemana sih iya Mas? mulai, ya, Mau lagi di kemana? jalan. Halo, Mas Zuki. Mulai aja, Bapak. Oh nggak apa-apa. Oke. Karena kita udah jam 4 sore ya, kita mulai aja. Aku sapa teman-teman dulu ya, Mas Zuki ya. Oke, oke, silakan. Oke, selamat sore guys. Jumpa lagi bareng saya Isa di acara ngobrol bareng komunitas. Ini adalah pertemuan yang sekian kalinya di setiap hari, setiap hari. Dan ngobrol bareng komunitas dan kedatangan tamu spesial, yaitu pakar dalam bidang radikalisme nih dari Fahmina. Dan sebelum kita ngobrol-ngobrol, Mas Duki, saya persilahkan Mas Duki untuk memperkenalkan diri, sebagai apa, kegiatannya sekarang lagi ngapain. Silahkan Mas. Oke, terima kasih Mbak Iis dan teman-teman sekalian. Selamat sore. Sore. Saya Marzuki Rais. Selama ini saya aktif di Fahmina dan 5 tahun belakangan ini kita konsen pada isu-isu radikalisme, terutama kita masuk ke masyarakat dan kalangan muda juga pelajar, agar bagaimana mereka punya ketahanan dalam menghadapi realitas hari ini, di mana kampanye atau propaganda radikalisme itu sudah menyebar kemana-mana. Juga realitas bahwa orang-orang yang ditangkap oleh Densus, artinya yang terpapar menjadi teroris, itu juga kebanyakan dari pemuda. Dan sebagian besar diantaranya juga terpaparnya lewat media sosial. Sehingga kemudian mereka bisa membuat bom dan lain sebagainya juga itu lewat media sosial. Karena tutorialnya itu bisa dikirimkan oleh oleh temannya itu lewat media sosial. Nah, itu kira-kira sekilas yang sedang saya lakukan ya hari ini. Iya. Iya guys, ini saya mengenal Mas Marzuki ini udah lama ya Mas ya. Beliau adalah senior saya di Ponpes Darut Tauhid gitu. Tapi kita mempunyai passion yang berbeda-beda ya Mas ya. Mas kayaknya sangat konsisten gitu dari dulu sampai sekarang, membuktikan gitu melalui program-program yang diadakan oleh Fahmina. Nah Mas,
Saya ingin bertanya nih, mungkin masih banyak ketidakpahaman dari arti radikalisme di media sosial itu bentuknya lebih yang istilahnya Gimana? Suaranya putus-putus. arti radikalisme di media sosial itu seperti apa, Mas? Mungkin ada teman-teman anak muda yang belum mengetahui gitu. Arti radikalisme mungkin dia merasa nggak sadar itu bahwa itu radikalisme gitu. Nah itu gimana, Mas? Secara pengertian dan bentuknya seperti apa? Oke, ini istilah radikalisme ini kan sudah mengalami pergeseran ya. Dari awal yang hanya sekedar itu kan istilah filsafat yang pada awalnya hanya untuk mendefinisikan satu cara berpikir yang mendasar, itu disebut dengan radik atau radikal ya, mendasar. Nah, dalam konteks sosial politik hari ini istilah radikal itu kemudian digunakan dan disematkan kepada kelompok-kelompok yang menginginkan satu perubahan sistem meskipun dilakukan dengan kekerasan gitu, itu dilakukan. Nah itu kemudian maka iskan kepada kelompok-kelompok yang dalam upaya upaya mencapai tujuannya itu dilakukan dengan kekerasan, sehingga kemudian dalam konteks ini masuk juga ada kelompok-kelompok yang dari sisi pemikiran, dari sisi tindakan maupun dari sisi aksi itu melakukan kekerasan ya, maka ya seringkali disebut dengan radikal. Seperti ada kelompok yang menginginkan adanya perubahan sistem dari negara kesatuan menjadi khilafah, juga ada yang mengatakan itu menjadi bagian dari kelompok radikal karena dia menginginkan adanya perubahan yang mendasar dari sebuah sistem itu. Atau ada kelompok lain yang dalam setiap aksinya itu melakukan kekerasan karena pada dasarnya dia juga pengen melakukan perubahan, di mana masyarakat diharapkan oleh dia bisa berubah dari tindakan-tindakan yang dianggap melanggar syariah itu ke arah bagaimana dia melaksanakan hukum syariah gitu. Sehingga kalau ada yang berbuat melanggar syariah itu juga dilakukan tindakan bahkan sampai ke kekerasan. Nah, kalau dalam media sosial hari ini saya kira berkembang lagi. Istilah radikalisme itu lebih kepada bagaimana narasi-narasi yang dikembangkan di media sosial itu mengarah pada satu pengkondisian di mana orang terpengaruh untuk melakukan aksi, atau orang kemudian terpengaruh untuk ikut serta dalam upaya bagaimana dia ingin melakukan perubahan sistem yang diusung oleh dia itu. Dan ini lebih luas lagi saya kira cakupannya dari sekedar melakukan aksi ya, tapi ini lebih luas cakupannya pada bagaimana mempengaruhi orang untuk melakukan satu tindakan atau satu kesepakatan terhadap apa yang dia sampaikan dalam media sosial itu. Jadi propaganda-propaganda yang dia munculkan di media sosial itu arahnya adalah untuk menciptakan satu kondisi di mana kemudian baik orang per orang yang membaca maupun ketika sudah kolektif itu dia bisa melakukan satu tindakan. Gitu ya. Jadi sekarang sudah ada lebih luas lagi ya ketika penyebarannya tuh lewat media ya, Mas ya, karena semua orang tuh bisa mengakses media sekarang ini, ya kan, secara luas. Ya. Gitu. Hari ini kan media sosial ini lagi menjadi primadona ya, lagi menjadi tren masyarakat di seluruh dunia, di mana kita dimudahkan untuk mendapatkan informasi sedemikian cepat, sehingga perkembangan teknologi ini juga dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tersebut agar pikiran-pikiran mereka atau keinginan mereka juga bisa diserap, bisa diketahui oleh masyarakat. Dan juga bukan hanya sekedar diketahui, tapi bagaimana mereka juga mendapatkan simpati, sehingga kemudian dia ikut bergabung. Saya misalkan contoh, hari ini misalkan ISIS itu kan sudah kalah di Syria itu, dari sisi pasukan juga sudah habis ya, dari sisi dana juga sudah berkurang, sehingga kemudian dia lewat media sosial itu kampanye kemana-mana dan menjelaskan soal apa yang sedang mereka lakukan. Dan itu sangat cepat sekali ditangkap oleh dunia ya. Saya mengamati misalkan bagaimana dia lewat kampanye anak muslim itu Desember, dan awal Januari sudah ada di Indonesia.
Itu Oh, artinya media sosial memang betul-betul mereka manfaatkan karena hari ini masyarakat di seluruh dunia itu hampir seluruhnya menggunakan media sosial, terutama saya kira yang mendapatkan akses jaringan internet ya. Dan itu kan sangat efektif. Jadi dia tidak harus turun ke negara-negara tersebut, tapi cukup hanya satu kali ngomong dan itu bisa tersebar di mana-mana. Juga kalau kita bisa apa ke belakang ya melihat bagaimana ada satu TK, TKW atau buruh migran di Cirebon ini juga yang terpapar dengan apa kelompok-kelompok teroris itu hanya lewat media sosial karena dia terpaparnya saat bekerja di luar negeri menjadi TKW di apa Taiwan ya atau di Hong Kong itu dan kemudian dia sampai menikah juga itu lewat media sosial yang diarahkan oleh tutornya itu. ya Allah. Dan itu sah itu pernikahannya secara media sosial. Ya, ini kalau dengan mereka kita tidak bisa mengatakan sah tidak sah ya, karena mereka punya aturan sendiri yang tidak berlaku umum. Ya, Paksakan. jadi ya karena begini di lingkungan mereka ini orang tua itu sudah tidak dianggap lagi sebagai wali. Ya Allah. Jadi sebagai apa? Karena apa? Ya sebagai orang lain karena sudah berbeda paham. Jadi orang tua itu sudah dianggap sebagai kafir. Jadi kalau sudah kafir berarti kan sudah murtad, sudah bukan lagi menjadi komunitasnya. Maka yang akan menjadi wali adalah apa pimpinan di kelompok mereka itu walinya. Hmm. Gitu Mas kira-kira Juki, trennya. sebelum Ya. sebelum anak muda itu menghadapi apa penyebaran radikalisme di media sosial, tadi sudah disebutkan kan pengertiannya, ada pergeseran gitu, pengertian dari radikalisme dan untuk mengidentifikasi bahwa ini adalah apa namanya konten-konten tentang radikalisme itu apa sih salah satunya Mas? Kadang kan mereka bahasanya itu halus gitu kan, kemasannya cantik. Nah itu gimana biar kita tuh nggak terkecoh dan tidak terjebak gitu loh Mas. Kadang kita tidak sadar bahwa itu tuh radikalisme, tapi kita mengikuti. Nah itu bagaimana untuk mengidentifikasikan bahwa apa namanya ajakan-ajakan atau konten-konten dalam media sosial itu seperti apa Mas? Ya, Cirinya. ini memang mereka betul-betul anu lihai ya dalam mengolah kata dan juga bagaimana merekrut massa lewat di media sosial itu. Kalau kita bisa apa namanya mengamati lebih jauh, misalkan kan sebenarnya tahapannya itu persis seperti di dunia nyata juga. Tahapan orang menjadi radikal. Itu kan misalkan Gimana tuh? begini. Orang pertama itu disodorkan pada cerita-cerita terkait dengan penderitaan yang dialami oleh umat Islam di dunia muslim yang lain. Misalkan kayak kasus di Palestina, di Afghanistan atau di daerah lain yang dia dalam posisi masih menjadi tanda kutip daerah terjajah oleh negara lain. Apalagi itu adalah negara yang non muslim yang menjajah itu. Nah, kalau lewat media sosial ini kan akan disodorkan pada berita-berita dan fakta-fakta atau foto-foto lah, foto-foto peristiwa di lapangannya itu di negara itu. Nah, itu Untuk yang lebih lebih nyata, itu lebih kelihatan. Meskipun arahnya kan mencoba menarik simpati, tapi orang dengan melihat penderitaan sesamanya itu akan muncul emosi dan kemudian membenci kelompok yang lain. Nah, itu adalah tahapan perlahan bagaimana menarik simpati dan emosi umat Islam yang lain agar kemudian mau bergerak dan ikut bergabung dengan mereka. Karena pada yang tahap kedua, selanjutnya sebenarnya kalau orang sudah masuk pada apa rasa apa simpati atau empati itu nanti akan digiring pada satu pemahaman di mana orang lain itu salah dan orang lain itu nanti digiring lagi bukan hanya orang lain yang ada di negara sana. Misalkan kalau kasus Palestina ini kan dengan Israel. Tapi kemudian dia lebih didekatkan lagi kepada orang Yahudi atau orang yang penting orang lain lah selain Islam yang ada di negaranya sendiri. Nah itu apa model-model begini kan sama dengan polanya Al-Qaeda, JI ya atau kelompok-kelompok yang lain. Kalau dalam sejarah kita kan ada juga DI gitu, Darul Islam itu. tadi baru dua, ada lagi Mas
identifikasinya mengidentifikasikan tadi pertama lebih ke cerita narasi bagaimana menarik simpati umat Islam gitu agar mereka masuk gitu kan terbawa emosinya. Yang kedua menganggap orang lain itu salah yang tidak sesuai dengan paham dia, paham mereka gitu. Terus ada lagi Mas Ya, Yuki? yang menjadi tren hari ini diantaranya juga adalah bagaimana memposisikan pemerintah itu selalu menjadi lawan. Jadi kritik Oke. terhadap pemerintah itu kan sah-sah saja dalam kerangka negara demokrasi. Tapi kalau kita amati yang mereka lakukan ini bukan kritik membangun, tapi Betul, kritik dalam upaya untuk menjatuhkan. betul. Menjatuhkan, kenapa kemudian dijatuhkan? Dalam mata mereka, pemerintahan kita ini adalah pemerintahan togut. Hmm, hmm. Pemerintahan togut itu adalah pemerintahan yang tidak menerapkan syariat Islam. Memang narasi yang dimunculkan pada awalnya adalah soal kedoliman, soal ketidakberpihakan kepada rakyat, dan lain sebagainya. Sehingga kemudian yang muncul adalah narasi-narasi yang bersifat provokatif. Ya, Hmm, bahwa negara ini dolim, dan lain sebagainya. Itu kan dalam upaya untuk mempengaruhi cara berpikir masyarakat terkait dengan kebijakan pemerintah hari ini. Tanpa mengetahui apa dan bagaimana, dia kemudian terbawa pada sikap di mana dia kemudian tidak menyukai pemerintah. Kalau sudah seperti itu, nanti akan diarahkan lagi untuk membenci seluruh sistem yang ada di pemerintah. Dan kalau sudah masuk ke situ, nanti akan diarahkan lagi untuk membenci seluruh orang yang ada di dalamnya, kecuali hanya kelompoknya saja yang benar. Oh, Nah, kalau sudah merasa kelompoknya saja yang benar dan seluruh orang yang ada di dalamnya ini salah karena dia mendukung pemerintah, maka kemudian dia siap untuk melakukan aksi apapun untuk menyerang orang-orang yang ada di dalamnya sebagai sebuah teror. iya. Mas Juki, aku melihatnya gini ya, mereka caranya tuh sangat soft sekali ya, gitu. Soft sekali, tidak lebih ke bagaimana menarik simpati. Dan itu kalau misalnya yang bacanya itu, yang ngebaca postingan tersebut adalah orang-orang yang tidak terbiasa diskusi, terus literasi digitalnya juga kurang, terus juga pemahaman agama dan pokoknya tidak ada lingkungan yang mendukung, itu gampang banget menarik orang-orang seperti itu, Mas. Memang ini Ya, mudah banget gitu loh. Aku melihatnya nih. Apalagi itu dihajar tiap hari gitu postingan-postingan tersebut. Akhirnya kan ada pepatah kesalahan yang dilakukan berulang-ulang itu akan menjadi kebenaran. Kan gitu kan? Gitu loh. Padahal itu salah, cuman karena sering banget gitu loh. Jadi akhirnya dianggapnya benar gitu loh. Gitu. ya, sebagai sebuah ilustrasi terlepas dari kemudian benar atau salah, misalkan kita bisa melihat dari fenomena hari ini, di mana anak-anak SMP ikut dalam demo. Ya, Ya, saya tidak dalam posisi untuk membela undang-undang Cipta UU Cipta. Kerja atau menolak, tapi hanya melihat fakta bahwa di lapangan banyak anak-anak yang ikut terlibat dalam demo. Karena ketika ditanya, apa yang kamu ketahui tentang Undang-Undang Cipta Kerja? Yang tidak cocok yang mana? Itu kan urusan lain bagi mereka. Yang pertama adalah mereka semangatnya itu ditarik untuk bahwa kamu harus ikut berjuang, kamu harus ikut demo untuk membela rakyat Indonesia. Hmm. Kan itu. Hmm. Sehingga Dokter. kemudian dia berangkat tuh dengan segala keterbatasan yang ada. Bahkan ceritanya ada yang tidak punya uang, harus naik truk dan lain sebagainya. Tapi kan sudah terbawa tuh, emosinya sudah masuk ke orang yang mengajaknya itu. Nah, itu juga sama, kelompok-kelompok radikal juga sama. Jadi yang dibawa pertama adalah isu apa yang kira-kira bisa membawa si calon korban itu pada ranah pikirannya gitu. Ya, Jadi ya. kalau misalkan pelajar ya mungkin soal biaya, soal kalau remaja masjid soal moral remaja yang lain dan lain sebagainya ya. Artinya eh, mereka akan melihat pada calon korbannya ini siapa. Kalau calon korbannya ini adalah aktivis masjid, maka isu-isu kegiatan masjid dan isu-isu kemerosotan moral yang akan dimunculkan. Kalau kemudian yang ditarik adalah buruh, maka ketidakadilan, Betul. upah buruh dan lain sebagainya itu adalah strategi untuk masuk ke mereka, dan itu disampaikan lewat narasi-narasi yang sedemikian rupa. Misalkan soal bagaimana peristiwa di tempat yang lain, misalkan ada kejadian buruh yang tidak dibayar,
atau dia di PHK kemudian tidak dikasih pesangon dan lain sebagainya, itu kan menyulut emosi yang bersangkutan karena merasa senasib. Nah, itu kira-kira apa narasi-narasi yang coba dibangun lewat media sosial ya. Dan sekali lagi media sosial kita ini kan kalau orang yang tidak apa punya pembanding itu mungkin akan merasa benar saja apa informasi yang ada itu, karena pertama dia tidak mengetahui pembandingnya, yang kedua adalah dia merasa bahwa yang disampaikan di media sosial itu kan logikanya logika yang masuk akal gitu loh, ceritanya seolah betul-betul nyata gitu. Dan ini memang ya masing-masing kita harus harus punya filter ya untuk melihat mana berita yang memang salah dan berita yang benar atau informasi yang benar. Caranya bagaimana? Kalau itu terkait dengan buruh atau terkait dengan aturan-aturan, saya kira kita bisa membuka undang-undangnya itu atau peraturan pemerintah atau apapun gitu. Atau ada Malas banget. berita-berita yang lain sebagai pembanding. Iya. Cuma mereka malas baca, lebih banyak terbawa teman-teman gitu loh, isu-isu yang berkembang, hoax-hoax yang berkembang di media sosial. Ya, ya ini memang tantangan kita ya. Tantangan Benar. kita, dan ini juga menjadi bagian dari persoalan yang dihadapi oleh kita, bagaimana hari ini kita disodorkan pada fakta generasi yang malas baca, pengennya instan. Misalkan Betul. pengen tahu hukum apa, juga pengennya langsung ambil di Google atau lewat YouTube, kan gitu. Tapi tidak mau belajar, tidak mau bertanya dan lain sebagainya. Ini memang tantangan kita. Dan apa? Ya kita harus terus menyampaikan kepada generasi muda kita bahwa bagaimanapun pengetahuan itu tidak bisa didapat secara instan. Betul. Dan kalau mau selamat ya kita harus check and recheck dari sebuah informasi yang kita dapatkan itu. Iya. Mas Juki, gini Mas Juki, apa namanya tadi kan sudah disebutkan juga contohnya seperti apa dan bagaimana sekarang tema pada sore hari ini, bagaimana caranya anak muda itu menghadapi radikalisme di media sosial. Itu seperti apa Mas? Mereka tuh harus ngapain gitu loh ketika sudah banyak sekali gempuran apa namanya isu-isu seperti itu. Dan anak muda tuh harus gimana gitu loh? Cara untuk melawan Ya, mereka. gini, pertama memang media sosial ini kan tidak bisa kita bendung ya. Betul. Informasi apapun kita tidak bisa menyaring bahwa informasi ini tidak harus masuk ke ruang-ruang media sosial kita. Nah, maka sebenarnya yang penting bagi generasi milenial hari ini yang dimana memposisikan media sosial itu sebagai informasi utama, itu harus punya pengetahuan awal, pengetahuan dasar terkait dengan deteksi dini radikalisme agama. Jadi misalkan begini, wah ini narasi ini arahnya kemana? Misalkan sudah mengarah pada kebencian pada kelompok tertentu, misalkan sudah menyalah-nyalakan kelompok tertentu. Nah, ini kita bisa mendeteksi bahwa narasi ini arahnya adalah arah untuk mengajak orang atau pembacanya untuk bersikap membenci, ya. Nah, itu yang awal. Yang kedua, kalau kita sudah punya pengetahuan tentang deteksi ini, ya tentu saja ini kuncinya memang harus baca ya. Kalau yang malas baca hanya sekedar mendapatkan informasinya dari media sosial ya memang agak agak susah. Apalagi Agak kita sulit. juga mungkin orang tua juga tidak bisa mengontrol kan. Karena media sosial yang lewat Android, lewat HP itu kan ada di mana-mana. Kalau TV mungkin orang tua masih bisa ngontrol, tapi kalau lewat HP ini sudah tidak bisa dikontrol sama sekali. Maka memang kita harus terus mendorong kepada generasi muda ini untuk eh, membaca dan mengetahui kalau terkait dengan radikalisme ya ciri-ciri ciri-ciri radikalisme itu. Misalkan kalau dari sisi narasi itu seperti apa, kalau dari sisi tindakan kira-kira seperti apa. Baru kalau kita sudah punya pengetahuan awal terkait dengan deteksi dini radikalisme, mungkin di media sosial juga kita bisa mengamati, bisa memilah mana narasi-narasi yang positif dan mana yang negatif atau intoleran itu. Nah, Mas, masalahnya nih, Mas, itu kan Mas bilang tadi mendeteksi dini terhadap apa
Ini narasinya arahnya kemana? Ini kalau misalnya orang itu tidak mengetahui tentang itu tuh gimana gitu loh, yang awam banget gitu loh, yang tidak ada pengarahan, tidak tahu tentang radikalisme, ya udah termakan. Nah itu gimana caranya gitu loh, untuk yang menghadang dia tidak masuk ke orang-orang yang anak muda seperti ini, sebelum mendeteksi dini tuh apa? Ya, kalau kalau saya kan sebenarnya juga upaya atau meminta mendorong lembaga-lembaga pendidikan juga memulai memperkenalkan soal deteksi Ya, dini ini. ya, Karena ya, bagaimanapun ruang itulah yang bisa memaksa anak. Ruang di luar itu memang kita tidak bisa memaksa anak untuk mengetahui deteksi dini radikalisme agama itu gitu. Maka apa? Tadi misalkan anak-anak sekarang susah untuk membaca dan lain-lain kan kalau lewat sekolah meskipun dengan sangat terpaksa ya. iya, Itu kan bisa. iya, iya. Karena diantaranya sebenarnya kalau saya melihat potensi radikalisme itu juga muncul di anak-anak yang suka tawuran. Oh, ada Karena itu ya. menjadi bagian dari potensi. Hmm. Jadi kalau anak yang suka tawuran itu nanti tinggal Oh, dikuatkan pada ideologi keagamaannya. Karena dia kan sudah dalam dalam pengertian tertentu ya itu kan dia sudah intoleran. Dia sudah tidak menganggap sekolah lain itu sebagai satu entitas yang lain, tapi sebagai musuh gitu, sebagai lawan. Maka kemudian pengennya dia ya tarung terus sebagai iya, musuh gitu. iya, Nah, dalam konteks kelompok-kelompok radikal itu menjadi potensi awal yang bisa dikembangkan untuk masuk pada pemahaman atau ideologi agama. Karena dia di dalam dirinya sudah ada kecenderungan kekerasan itu. iya, iya, Nah, maka yang kami lakukan juga di Fahmina itu juga masuk ke sekolah-sekolah lewat yang kita sebut dengan Setaman, Sekolah Cinta Perdamaian. Nah, kita kalau masuk ke sekolah itu ya kita berupaya untuk menyampaikan soal toleransi. Toleransinya itu bagaimana bahwa kita ini sekolah kita itu juga sekolah mereka. Jadi ya sama-sama kita ini belajar sebagai pelajar. Itu hanya beda tempat saja untuk belajar. Jadi harus juga saling menghormati antara sekolah dengan sekolah yang lainnya itu. iya. Sepakat Mas Juki, ini adanya peran atau andil dari lembaga sekolah. Ya tadi karena anaknya malas baca, terus juga minim pengetahuan tentang radikalisme. Jadi yang namanya lembaga sekolah tuh harus turun tangan Mas Juki. Dan saya sangat ini ya mengapresiasi gitu program kerja dari Fahmina yang tadi mempunyai program setaman gitu, sekolah apa? Sekolah Cinta perdamaian. perdamaian. Sekolah cinta Gitu. perdamaian. Sekolah Cinta Perdamaian. Nah, ini gimana nih Mas peran tadi peran apa namanya? Peran lembaga sekolah atau ibu guru itu kan penting juga nih. Kalau untuk lingkungan setempat dan orang tua itu gimana Mas caranya Mas untuk memperkenalkan tentang radikalisme itu? Karena yang paling dekat di keluarga itu kan adalah dari rumah dulu, dari keluarga dulu, dari ibu bapak dulu. Nah, itu gimana caranya orang tua untuk menyampaikan hal tersebut? Ya, pertama saya hanya menyampaikan pengalaman atau apa yang dilakukan oleh Fahmina saja ya. Iya. Bahwa kita juga masuk ke sekolah-sekolah itu, tadi kalau yang ke anaknya langsung itu lewat program namanya Setaman. Kalau yang ke guru-gurunya kita masuk ke guru PPKN sama guru PAI, guru bahasa agama yang kita masuki. Karena pertama adalah kenapa kita masuk ke PPKN? Kita mencoba untuk menguatkan generasi pelajar ini untuk cinta sama NKRI. Ya, karena kan PPKN ini bicara juga soal Pancasila kan. Kemudian yang kedua adalah guru PAI. Jadi Ya. diharapkan di guru PAI ini juga punya perspektif dalam menafsirkan teks-teks agama. Ya. Sehingga kemudian diharapkan di situ guru juga menyampaikan soal pemahaman yang inklusif terkait dengan tafsir agama maupun terkait dengan sejarah-sejarah agama. Karena bagaimana dulu waktu saya belajar, ya kita belajar sejarah Islam ini kan sejarah perang yang Nah, dimunculkan kebanyakan. Sehingga kemudian yang terekam dalam kita
ya seolah-olah orang lain itu harus diperangi terus gitu. Sehingga kemudian Iya. muncul pemahaman bahwa yang namanya jihad itu adalah kital atau perang. Mm, Nah, ini iya. kan harus berawal dari gurunya dulu yang kita benahi dari sisi pemahamannya. Nah, Mm, kemudian ke orang tua, kita juga masuk tadi yang saya sampaikan dalam 5 tahun ini juga kita masuk ke orang tua di desa-desa. Kenapa kemudian lewat masyarakat desa? Karena faktanya pemuda yang ditangkap oleh Densus itu kebanyakan orang-orang desa, ya. ah, Di itu di desa itu artinya orang yang tidak terlalu aktif di gerakan-gerakan di tingkat kabupaten, orang-orang desa lah itu. Yang dari sisi informasi maupun apa kan terbatas ya. Tapi kemudian semangat untuk pengen tahunya itu tinggi. Maka kemudian dia mencarinya lewat media sosial itu. mm, ya. Mas Juki, apa namanya, Yuk. selain sudah dibahas tentang bagaimana cara orang tua untuk memberikan pencegahan kepada anaknya gitu untuk terlibat dalam radikalisme atau paham radikalisme, sebenarnya resiko dan bahaya terbesar anak muda terpapar paham ini tuh apa sih Mas sebenarnya Mas yang ditakutkan Fahmina dan pihak-pihak yang terkait gitu? Apa resikonya Gini, kalau ketika orang Kalau orang atau anak sudah terpapar paham radikal, ini dia sudah terasing dengan lingkungannya. Karena dia hanya menganggap dirinya yang benar dan kelompoknya. Jangankan tetangga atau lingkungan, orang tuanya sendiri itu sudah diposisikan sebagai orang kafir oleh dirinya. Itu yang lebih jauh ya, karena nanti kan ada tingkatan-tingkatan itu. Ada tingkatan intoleran, kemudian tingkatan radikal, dan kemudian lebih jauh lagi itu menjadi teroris. Nah, biasanya yang sudah masuk dalam kategori radikal atau teroris ini sudah memposisikan diri paling benar. Orang tuanya kafir, lingkungannya salah, kafir semua. Nah, maka kemudian dia bisa melakukan apapun. Dia bisa menusuk, dia bisa melakukan aksi bom bunuh diri. Kalau dia punya senjata api, dia bisa menembak. Itu akibat yang lebih jauh dari ketika seseorang sudah terpapar paham radikal itu. Oke. Berarti lebih ke arah bahayanya itu resikonya tuh mereka menjadi teroris ya Mas ya. Itu yang dikhawatirkan ya. Ya, Oke, oke. itu kira-kira. Karena kalau sudah masuk ke situ, juga yang lain adalah susah untuk diajak keluarnya. Mm-mm. Nah, Untuk Mas diajak Juki, balik lagi itu susah. iya iya. Mas Juki sekarang kan eranya udah digital nih Mas ya. Anak muda itu kan sekarang banyak kegiatan itu ketika mereka fokus misalnya ada yang bisnis gitu kan, ada yang apalagi dia passionnya di IT atau dia suka game, sebenarnya dialihkan mereka udah ya online gitu. Mereka ini kan kreatif gitu. Teknologi mendingan Putus-putus. digital ini Mas. Dalam rangka pencegahan Putus-putus. ini. Halo, Mas Juki? Halo, halo. Iya, halo. Ya, Putus-putus. oh ya. Jadi gini Mas, ini kan eranya digital nih Mas ya, gitu. Banyak sekali potensi-potensi anak muda juga yang bisa terarahkan energinya itu di dunia digital. Nah, itu bagaimana potensi digital itu bisa membantu, era digital ini bisa membantu mereka untuk menjauhkan dari pemaparan radikalisme. Ada nggak jadi daripada lihat Nah, media sosial, status-status yang nggak jelas gitu, mending diarahkan deh, kamu main game aja deh, nanti diarahkan menjadi e-sport misalnya. Keterangan enak Mas, main game lewat e-sport. Kemudian ya udah kamu kalau ya gimana? ya, kalau yang kami lakukan itu begini. Ini kan pertama bahwa media sosial ini kan atau bagaimana posisi media sosial hari ini menjadi sumber utama di masyarakat kita. Maka yang kita lakukan adalah bagaimana mengisi ruang-ruang di media sosial itu
dengan konten-konten yang positif. Sekarang yang kita lakukan adalah melatih. Halo. Halo? Iya, ini putus-putus Mas. Sorry. Iya, gimana Mas? Ya, gini. Kalau berdasarkan pengalaman atau apa yang sedang kami lakukan, pertama kita mendasari bahwa media sosial ini kan memang tidak bisa kita hindari, karena itu adalah fakta dan kebutuhan masyarakat, ya. Maka yang kita lakukan adalah bagaimana mengisi ruang-ruang di media sosial itu dengan konten-konten yang positif. Maka Benar. kita melatih pemuda-pemuda untuk juga ahli bagaimana bisa mengisi ruang-ruang di media sosial itu. Misalkan kita Iya. latih untuk menulis, kita latih untuk bikin infografis, kita latih untuk bisa bikin video. Nah, videonya ini kan ketika mereka sudah punya keahlian, punya kemampuan, ini kan bisa wawancara kiai, tokoh Iya. agama, akademisi, atau mantan pejuang itu, atau juga misalkan mengupload kekayaan alam di desanya. Jadi itu untuk mengisi ruang-ruang di media sosial, biar media sosial itu tidak hanya diisi oleh isu-isu atau informasi yang mengarah kepada kebencian. Mm, Nah, Iya. yang kedua, kenapa kemudian kita melibatkan pemuda dengan berbagai kegiatan itu? Arahnya adalah agar pemuda punya kesibukan. Ya, karena kalau pemuda sudah punya kesibukan, kan nanti dia mengarah pada pikiran yang positif. Benar. Tapi kalau orang nganggur kan dia nanti bisa ngelantur tuh, mikirnya Benar. macam-macam. Nah, Benar. itu yang sedang kita lakukan hari ini ya. Bagaimana menguatkan pemuda itu, pertama dari sisi pemahaman mereka tentang apa itu radikalisme, apa itu intoleransi, bentuk-bentuknya seperti apa, tahapan-tahapan orang menjadi radikalisme itu apa, terus deteksi dininya kayak apa. Nah, tahapan berikutnya yang kita berikan kepada mereka adalah kesibukan dan keahlian. Kesibukannya Benar. adalah untuk melakukan membuat video atau wawancara dan juga membangun desanya agar menjadi desa damai. Ya. Kemudian dari sisi lain adalah manfaatnya untuk mengisi ruang-ruang di media sosial agar juga dipenuhi dengan konten-konten yang Positif. positif dan membangun ya. Jadi pengalaman bagaimana mereka menggerakkan teman-temannya untuk Ya. bersih-bersih desa misalkan, atau untuk membantu masyarakat yang tidak mampu dan lain sebagainya. Itu kan sebenarnya bisa divideokan Benar. hal-hal yang seperti itu, dan itu bisa menginspirasi yang lain gitu nanti di tempat yang lain. Nah, Iya. itu yang hari ini sedang kita lakukan ya. Iya, Mas Juki, itu yang tadi Mas sebutkan itu sejalan dengan programnya Cirebon Technopreneurs, Mas Juki, gitu loh. Karena dari Cirebon Technopreneurs itu kan mempunyai 4 unit bisnis. Salah satunya itu adalah Nyimas Academy. Jadi Nyimas Academy itu adalah program untuk menciptakan talenta-talenta digital, Mas. Dalam bentuk mereka akan menjadi seorang web developer, Android developer, dan game developer. Nah, kita diarahkan ke sana gitu kan, agar anak muda itu punya skill dan juga jadi ya gitu. Karena kita di sini kan punya mentor-mentornya nih Mas. Nah, karena ini pandemi, jadi dari bulan Maret sampai sekarang tuh belum ada lagi pelatihan tentang digital gitu loh Mas. Tempat kita itu di SMK Telkom gitu Mas gitu. Jadi ya semoga nanti kita bisa berkolaborasi ya Mas Juki ya. Siap, siap. Oke. Nah, ini Mas, pesannya apa nih Mas untuk anak muda sekarang anak muda sekarang khususnya di wilayah Cirebon yang katanya Cirebon itu kan zonanya kan zona merah ya untuk radikalisme. Itu gimana untuk posisi Cirebon pada saat ini Mas? Gimana? Sorry, putus-putus. Menurut Mas bagaimana Mas menilai tentang penyebaran radikalisme di Cirebon? Kemarin kan sempat aku baca bahwa Cirebon itu adalah zona merah karena banyaknya peristiwa-peristiwa yang terkait dengan penangkapan terorisme dan adanya aksi masyarakat mereka. Nah, Mas melihat sekarang lagi posisinya Putus-putus. Putus-putus, nggak kedengeran.
Putus-putus. Jadi kalau menurut Mas ini bagaimana Mas melihat dari kondisi saat ini terkait dengan penyebaran radikalisme di wilayah Cirebon? Sebelumnya itu kan Oke. bahwa Cirebon itu terbilang zona merah dengan banyaknya aksi-aksi radikal gitu seperti penangkapan teroris gitu kan di Panembahan juga, pengeboman juga di Polresta. Nah, sekarang gimana Mas melihat perkembangan dari radikalisme itu? Apakah menurun? Apakah masih tinggi? Oke, kalau dari sisi jaringan ini memang bahasa apa namanya? Dari sisi kuantitas itu hampir habis lah gitu. Tapi dari sisi apa? eh, apa namanya? Narasi-narasi yang mengarah pada radikalisme itu masih tetap tinggi, ya. Oke, Nah, yang pertama itu misalkan begini. Ini gimana? apa namanya? Soal penangkapan yang dilakukan oleh Densus. Ini kan Ya, terakhir dilakukan pada Juli kemarin, awal Juli tahun 2020 ini di masa di, pandemi. da- Dan itu hanya di daerah 2 orang. Itu di daerah mana Mas? daerah Susukan sama Lemah Abang. Ada Oke, 2 orang terus yang ditangkap di tahun 2020 ini. Itu yang saya bilang mulai berkurang itu karena tidak seperti bulan atau tahun-tahun kemarin. Kalau tahun kemarin kan yang ditangkap itu bisa 5 orang, bisa 7 orang. Nah itu. Nah tapi dari sisi narasi-narasi yang dibangun di media sosial ini juga mengkhawatirkan. Ya misalkan begini, misalkan ketika menjelang tahun baru itu narasi-narasi terkait dengan apa namanya memperingati tahun baru itu haram, itu apa namanya tahun barunya orang kafir dan lain-lain juga kan dimunculkan. gitu. Betul. Itu terus Mas Nah, ya kemudian nah itu masih ada hal-hal yang begitu itu masih ada di masyarakat. Bahkan sekarang juga muncul forum-forum atau majelis-majelis yang dipegang oleh kelompok-kelompok mereka karena mereka paham bahwa umat Islam Cirebon ini kan senang apa pengajian, namanya senang suka pada pengajian. pengajian gitu. Ya, Nah, maka mereka juga menciptakan pengajian-pengajian itu. iya ya. Eh, Jadi jadi Mas, kalau dari sisi potensinya sih masih tinggi. hmm, oke, Tapi kalau yang dilihat dari sisi kelembagaannya atau anggota lembaganya itu memang berkurang. alhamdulillah. Iya. Nah Mas, Ya, Mas cuma kita juga begini. Ini apa? Meskipun dari sisi jumlah berkurang, kita jangan terlena, jangan jangan merasa aman dulu gitu. Karena gini, tren hari ini kelompok-kelompok teroris itu sudah tidak apa dikontrol oleh kelompoknya. Mereka bisa melakukan sendiri aksi-aksi atau amalia apa terorisme itu. Dia bisa melakukan kapanpun dengan senjata yang dimiliki dalam bentuk apapun gitu. Karena itu adalah perintah dari pimpinan. apa ISIS. Iya, iya. Mas Juki, aku mau nanya nih Mas Juki. Mas Juki tadi udah bilang ini di 2015 ya. Sebenarnya yang membuat Mas mendalami tentang atau konsen terhadap itu apa sih Mas yang melatar belakangi Mas pengen oke deh aku suka nih kegiatan seperti ini. Nah, itu. Oh, boleh. Gini, sebenarnya apa isu-isu ini kan sudah lama sekali saya tekuni sejak awal tahun 2000, sejak awal reformasi sebenarnya. Oh, Cuman dari sisi bagaimana kita melakukan pendampingan kepada masyarakat, memang baru 5 tahun belakangan ini kita iya. turun. Awalnya kita lebih mengadvokasi kepada kelompok-kelompok yang merasa dirampas hak-haknya dalam konteks agama. Dirampas itu dalam arti dia tidak merasa punya kebebasan untuk menjalankan apa ibadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Nah, itu pada awalnya karena kami melihat tindakan intoleransi
ini kan menjadi bagian dari pelanggaran terhadap hak warga negara. Nah, di sisi lain pada waktu itu aksi bom bunuh diri juga marak terjadi di beberapa tempat ibadah. Saya di Medan, di Bandung, di Surabaya, dan tempat lainnya itu. Nah ini kan membuat kami prihatin karena upaya kita untuk membangun negeri ini, di mana negeri ini dibangun oleh warga negara Indonesia dari berbagai macam agama, itu terancam, ya, terancam dengan aksi kekerasan yang mengatasnamakan agama. Maka kemudian pada waktu itu saya sendiri juga ikut terlibat dalam mengawal forum lintas agama, namanya Forum Sabtuan. Nah, dari situ kita terus membangun kebersamaan agar Cirebon ini damai, tidak ada bom gitu yang mengatasnamakan kelompok agama tertentu. Nah, sampai kemudian terjadi bom pada tahun 2011 ya. Dari apa yang dulu kita khawatirkan ternyata terjadi juga di Cirebon. Ya. Nah, itu adalah satu refleksi kita bersama bahwa meskipun kita sudah berusaha saja untuk agar peristiwa itu tidak terjadi di Cirebon, itu masih terjadi. Gitu. Nah, maka sekarang kita berusaha untuk masuk ke kelompok-kelompok masyarakat yang paling bawah di tingkat desa. Sehingga kemudian kalau masyarakat desa juga ikut mengawasi, mudah-mudahan tidak kecolongan lagi. Karena kalau yang di forum lintas agama ini kan hanya melibatkan kelompok-kelompok agama saja, tidak langsung ke basis masyarakatnya, ke bawah. Gitu. Ya meskipun ini juga penting sebagai sebuah penyebaran informasi yang toleran ya, pemahaman yang toleran kepada umatnya itu. Tapi kita menganggap bahwa kemarin kita kecolongan karena basis-basis yang menjadi pusat penyebaran mereka juga ada di desa-desa gitu, melalui majelis-majelis. Bahkan juga ada yang tidak terdeteksi karena tidak punya nama, hanya kumpul beberapa orang gitu, kemudian mereka melakukan taklim ya atau halakoh gitu, dan kemudian bisa terpapar. Iya, oke. Mas Juki, kalau misalnya tadi sudah ada nih kolaborasi antara Mahina dengan pihak lembaga sekolah, gitu kan, dan lembaga kolaborasi. Putus-putus. Nah, apa yang tidak Putus-putus. Oh, gini Mas, apa namanya? Mas Juki tadi kan udah disampaikan gitu kolaborasi antara Fahmina dengan pihak lembaga sekolah, ya kan, terhadap siswanya, kemudian terhadap lembaga desa, terhadap masyarakatnya. Dan kolaborasi apa? Halo? Halo. Putus-putus? Iya, nggak kedengeran. Aduh, jadi gini Mas, jadi gimana gitu peran dari Pemda setempat gitu terhadap pencegahan radikalisme, apa yang sudah dilakukan dan harapannya apa yang belum gitu, apa yang ingin diinginkan dari Fahmina untuk bisa berkolaborasi dalam pencegahan radikalisme di wilayah Cirebon. Oke, terima kasih. Ini yang juga masih menjadi keprihatinan kita ya. Kita sering menyampaikan ke unsur Musbida terkait dengan dalam bahasa kami itu zona merah radikalisme agama di Cirebon. Tapi menurut saya upaya pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah itu masih sangat minim, masih sangat kurang.
yang dilakukan oleh Kesbang dalam hal ini itu lebih kepada baru pada sebatas sosialisasi ya, soal apa itu radikalisme dan lain-lain. Tapi Iya. belum sampai pada satu gerakan yang masif di mana itu terencana dan berjangka panjang gitu. Karena yang saya lihat hanya pertemuan beberapa jam setelah itu sudah gitu. Benar, Jadi gitu belum ya. betul-betul dikawal secara penuh. Saya juga nggak tahu dari sisi persoalan internalnya apa ya. Mungkin apakah ini dianggap karena sudah ada BNPT, lembaga Iya. formal atau lembaga negara yang Khusus ya. ditugasi untuk ditugasi khusus untuk melakukan penanggulangan terhadap Tadi. terorisme atau seperti apa? Atau ini dianggap sebagai bagian dari keamanan yang itu menjadi tanggung jawab pemerintah pusat misalkan, saya nggak tahu. Tapi yang kami lihat itu kurang maksimal menurut saya, bagaimana pemerintah daerah ini juga ikut serta dalam upaya menangkal radikalisme di Eh, tengah-tengah warga itu gitu. jadi masih kurang ya Mas ya kontribusinya ya pemerintah Ya, daerah. Padahal saya mereka melihat punya. masih kurang. Terus harapannya apa untuk pemerintah daerah yang segera gitu? Ya, ya, kami sering menyampaikan kepada pemerintah untuk ikut terlibat serta dalam menanggulangi terorisme ya, atau mencegah agar paham-paham terorisme ini tidak masuk ke masyarakat. Yang kami usulkan sebenarnya, tapi ini yang terakhir ini belum saya sampaikan. Apa Mas? Kami berpikir untuk bagaimana menggerakkan kiai-kiai kampung, dalam hal ini adalah ustadz-ustadz yang di musola-musola itu, untuk bergerak ya menjadi garda depan dalam menangkal radikalisme. Di mana kemudian keterlibatan pemerintah daerahnya, kami akan mengusulkan insentif gitu agar guru-guru ngaji di musola-musola itu dikasih insentif sehingga mereka punya tanggung jawab untuk mengawal pengajian untuk anak-anak di tingkat desa. Karena musola ini kan satu RT aja ada beberapa musola. Jadi kalau kita bicara soal deteksi ini itu mungkin bisa lebih terpantau ketika Ya, kita melibatkan guru-guru ngaji gitu. ya, ya. Itu ya harapannya Mas ya. Berarti ya semoga Ya. ada dengar nih pihak dari pemerintah kabupaten maupun wali kotanya gitu agar bisa segera untuk bisa kolaborasi dengan Fahmina ya Mas ya dalam rangka penanggulangan radikalisme dan terorisme. Nah ini Mas Juki udah nggak terasa nih kita udah hampir 1 jam 3 menit lagi kita Oke. ngobrol ya. Terakhir nih Mas, apa nih pesan-pesan yang benar-benar sangat penting gitu untuk anak muda agar tidak oleh anak muda. Oke, terima kasih. Saya terakhir ingin menyampaikan pesan kepada anak-anak muda ya, kepada generasi milenial untuk apa menghindari dalam menerima informasi-informasi yang belum tentu kebenarannya, dan juga menghindari men-share informasi-informasi yang kita tidak tahu sumbernya, karena itu menjadi bagian dari deteksi dini atau pencegahan awal agar kemudian kita tidak terbawa lebih jauh pada arus narasi-narasi hoax dan juga intoleran. Karena apa? Kalau kita sudah masuk ke situ, kita nanti bisa terjebak pada paham-paham atau arus yang lebih jauh lagi. Nah, yang kedua, bahwa upaya untuk menangkal radikalisme ini tidak bisa dilakukan hanya oleh beberapa pihak saja, misalkan oleh kepolisian atau Densus atau pemerintah saja, tapi juga harus dilakukan oleh seluruh komponen masyarakat. Karena Setuju. bagaimanapun pemerintah maupun polisi itu kan punya keterbatasan dari Betul. sisi informasi, dari sisi pengetahuan, Ya. ya pemantauan. Maka keterlibatan seluruh komponen masyarakat itu penting agar masyarakat kita ini bisa terhindar. Jadi kalau ada yang terdetek lebih awal itu kan bisa segera kita selamatkan. Yang Benar. ketiga,
juga kami berharap masyarakat di desa di mana ada narapidana teroris itu jangan menstigma dirinya maupun keluarganya. Jadi tetap harus ketika sudah pulang, ketika napiter ini sudah pulang, maka tetap harus dirangkul dan kemudian diajak untuk bersosialisasi dengan masyarakat yang lain agar kemudian dia tidak merasa terasing di daerahnya itu. Diharapkan dengan begitu maka dia sudah terputus dengan jaringan awalnya itu dengan Dan kelompok tidak kembali ya, Mas? terorisnya itu. Itu saya kira. Iya, Mas Marzuki, terima kasih banyak sudah bersedia menjadi tamu di acara. Semoga informasi-informasi mencerahkan ini, yang positif ini, bisa bermanfaat dan mempunyai dampak positif, Mas ya. Ada yang kita harus begini. Mendengarkan. Mas Halun nih ketawa. Apa ini Mas Halun? Ini siapa nih Mas Diki? Siapa ya? Halo? Mas Halun Kamari itu siapa ya? Ya? Mas Halun Kamari yang nonton ini siapa ya? Nggak kenal, saya nggak tahu. Oh, nggak kenal. Aduh, nggak tahu nih, ketawa nih. Ya udah, terima kasih Mas. Semoga apa harapan dari Mas pribadi dan Fahmuda ini perkembangan ya, sehingga kita bisa berhasil lagi. Kolaborasinya dengan Kementerian terkait dengan masalah digitalnya Mas, yang bantu Mas Diki, dan kita sebetulnya tidak ada obrolannya Mas ya, sehingga kita tidak ada acara dengan oke, kita sudah menyebar belum terlaksana setelah selesai. Oke Mas, gitu aja dari apa entrepreneur ya, kita sharing ilmunya atas sepertinya ya Mas. Halo, oke. Halo Mas, makasih ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.